3 hal yang menunjang kesempurnaan akhlak seseorang. Yaitu yang pertama apa? Dapat mengendalikan amarahnya sehingga tidak keluar dari kebenaran. Yang kedua, bisa menguasai rasa senangnya sehingga tidak terjebak dalam kebatilan. Yang ketiga, bersikap arif dan sabar jika sedang berkuasa. Ingat-ingat 3 ini. Orang biasanya terjebak di 3 ini. Saat marah, saat senang, dan saat berkuasa. Kok sedih enggak, Pak? Enggak. Kalau sedih biasanya kamu malah ingat Allah, ingin tobat. Tapi kalau kamu sedang senang biasanya lupa. Hidupmu kalau lancar-lancar saja, rutin-rutin saja, kan kamu jarang ingat Allah. Biasa-biasa saja, jarang ingat Allah. Apalagi senang. Tapi kalau sumpek lebih ingat. Maka waspada kalau kamu pas senang atau pas marah. Kalau ini sudah umum. Kalau orang marah itu sedang di luar kontrol. Atau yang ketiga sedang punya kuasa. 3 hal ini memabukkan. Kekuasaan, kemarahan, dan kesenangan. Hati-hati. Kalau kita bisa mengendalikan 3 hal ini, maka kita menuju kesempurnaan akhlak. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Oke, terus kalau ini nasihatnya bagi yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan dan kebaikan di tengah masyarakat. Nasihatnya Umar, kalau kamu bisa menyembuhkan luka temanmu tanpa membakar kulitnya dengan besi panas, lebih baik kamu tidak melakukan cara yang menyakiti itu. Jadi menasehati teman, menunjukkan kebaikan dengan cara menyakiti, itu kan menyembuhkan luka dengan membakar kulit dengan besi panas. Kalau bisa jangan gitu. Iyalah, kalau seandainya temanmu salah, ya, temanmu maksiat, ya, tapi jangan gitu cara memperbaikinya. Karena tujuanmu mengobati luka, tapi hasilnya adalah luka baru yang lebih sakit. Amar ma'ruf iya, nahi mungkar iya, tapi jangan dengan cara yang lebih menyakiti. Karena itu sama dengan mengobati luka dengan besi panas. Nah, itu petuah dari Umar bin Abdul Aziz. Tuntutlah ilmu karena ilmu adalah hiasan bagi orang kaya dan pertolongan bagi orang miskin. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ilmu. Sedapat mungkin jadilah orang yang menguasai ilmu, atau yang mempelajarinya, atau yang mencintainya, atau paling sedikit tidak membencinya. Kalau mungkin jadi orang yang menguasai ilmu. Kalau tidak bisa, ya kayak kita ini paling tidak orang yang mempelajari ilmu. Kalau tidak bisa, belajar saja tidak sempat, tidak apa-apalah. Paling tidak kamu cinta sama ilmu. Kalau cinta saja tidak bisa, Pak, nggak bisa Pak saya cinta. Ya sudah, paling tidak jangan benci sama ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Kalau bisa dikuasai, dikuasai. Kalau belum bisa, dipelajari. Dipelajari kok masih tidak bisa, ya paling tidak kamu cintai. Dicintai kok susah Pak, ya tidak, paling tidak kamu tidak benci lah sama ilmu. Itu nasihatnya Umar. Oke. Ini satu ketika sebelum beliau meninggal, ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mau mewariskan sesuatu pada anak-anakmu? Sampean ini hidupnya kok sederhana sekali. Dan nanti tinggalannya apa pada anak-anak? Jawabannya Umar, apa yang ingin kuwariskan? Aku tidak punya apa-apa. Lu mengapa engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan tidak punya apa-apa? Jawabannya Umar, jika anakku orang soleh, Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Tapi jika anakku orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah dan menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah. Tidak usah ditinggal. Berarti apa? Warisan yang paling berharga itu apa? Kesolehan. Jadikan anakmu jadi anak yang soleh.
Kalau tidak, kamu tidak pantas mewarisi hartanya juga. Karena harta itu akan dipergunakan untuk mendurhakai Allah, menggunakan harta di jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Terakhir, ini kalimat pada anaknya. Satu ketika Umar bilang pada anaknya, ya bunayya idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Wahai anakku, kalau isi kepala beres, maka tidak akan ada masalah terhadap jasmani, dunia nyata, jasadmu. Jadi kalau isi kepalamu beres, hidupmu akan beres. Falaisa alal jasadi ba'sun itu, maka tubuhmu tidak akan punya masalah apa-apa. Berarti yang dibereskan pertama apa? Isi kepala, pikiran, ilmu. Dunia ini kacau karena ro'asnya tidak soleh, isi kepalanya tidak beres. Kalau isi kepala beres, maka laisa alal jasadi ba'sun. Kalimat ini diucapkan oleh Umar sama anaknya karena satu ketika anaknya ini melihat ada segerombolan domba, di tengah-tengahnya ada serigala. Tapi kok dombanya malah aman, tidak dimakan tuh oleh serigala. Kok bisa begitu? Jawabannya Umar, idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Kalau kepalanya beres, berarti apa? Meskipun dia serigala, isi kepalanya bukan isi kepala untuk memangsa. Jadi domba-domba pun aman. Meskipun dia punya kemampuan, serigala itu punya kemampuan untuk makan semua domba itu, serigala itu tidak makan. Kenapa? Mungkin serigala itu isi kepalanya beda. Nah, ya, kalau isi kepalanya biasa itu kan kiasan untuk menjelaskan ini, bahwa kalau isi kepalanya lurus, ya mungkin habis domba itu. Tapi soluhar ra'su, isi kepalanya soleh, makanya dombanya aman. Kalian juga begitu. Kalau isi kepalamu beres, semua hal dalam hidupmu akan beres. Kuncinya ada di situ. Yang di luar diri tidak bisa mempengaruhimu. Kalau isi kepalamu sudah tertata, rapi, beres. Oke, saya kira itu malam ini isinya cerita menunjukkan bahwa kita punya tokoh besar, kita punya ideal, kita punya idola yang bisa ditiru. Yang beliau kalau pakai bahasa filsafat tidak cuma sofia tapi juga phronesis, tidak cuma punya kebijaksanaan teoritis. Tokoh-tokoh yang banyak kita kaji kemarin-kemarin kan teorinya bagus-bagus tapi hanya teori, hanya konsep. Beliau ini kebijaksanaannya sudah kebijaksanaan praksis, namanya phronesis. Perilakunya bijaksana, tidak cuma pikirannya yang bijaksana. Kalau sofia itu kan kebijaksanaan tapi pikiran. Nah, beliau ini, Umar bin Abdul Aziz ini, orang kalau mau belajar tidak buka buku tapi lihat aja sejarah hidup beliau, yang beliau lakukan. Itulah pelajarannya.